Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar pajak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau di minggu-minggu sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pajak penghasilan mulai pasal 21, pasal 22, 23, 24, 25 dan 26. Kita akan beralih sekarang, yaitu berkaitan dengan pajak juga masih, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, kita langsung saja ya. Jadi untuk PPN itu pertama memang didasari dari dasar hukum dulu. Jadi biar teman-teman juga tahu, teman-teman mahasiswa, dasar hukumnya apa toh kok kita perlu mempelajari namanya pajak pertambahan nilai. Oke, untuk dasar hukumnya yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan nomor 4 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Ini yang terakhir ya. Jadi undang yang terakhir berkaitan dengan PPN, nah itu nomor 42 tahun 2009, yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Oke, kita akan jelaskan terlebih dahulu pengertiannya terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai PPN atau pajak pertambahan nilai. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa itu pajak pertambahan nilai. Biasanya kalau teman-teman itu beli di McD atau di restoran misalkan ya, kemudian bayarnya 100 kok ada tambahan 10%. Nah, itu dikatakan sebagai PPN. Nah, pengertiannya PPN itu sendiri itu adalah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Jadi tidak hanya barang tok ya, tapi juga ada jasa juga. Jadi karena adanya pertambahan nilai atas suatu barang atau jasa, maka itu dikenakan pajak yang dinamakan namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, syaratnya apa? Jadi syarat-syarat untuk dikenakan pajak itu yang pertama ada dua syarat utama di sini. Yang pertama adalah syarat subjek pajak dan yang kedua adalah syarat objek pajak. Untuk syarat subjek pajak yang pertama adalah harus sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, harus sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalkan belum dikukuhkan tidak diperbolehkan barang atau jasa ya yang dijual itu dikenakan PPN. Yang kedua, syarat objek pajak. Syarat objeknya berarti sasarannya untuk siapa ini? Yang pertama adalah barang kena pajak. Nah, barang kena pajak itu kayak apa Pak? Nanti saya jelaskan. Yang dikatakan sebagai barang kena pajak atau BKP. Kemudian jasa kena pajak atau JKP. Itu harus masuk kategori barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Oke. Yang kedua, adanya aktivitas penyerahan kena pajak. Ya, jadi ada aktivitas jual beli maksudnya. Nah, itu nanti akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, untuk barang kenapa selanjutnya ini, jadi pengertiannya apa yang dikatakan sebagai barang kena pajak atau BKP? Untuk barang kena pajak itu adalah barang berwujud, ya. Jadi barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa bergerak atau barang tidak bergerak dan barang yang tidak berwujud. Nah, itu dia. Nah, tapi juga ada pengecualiannya, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Itu tidak masuk kategori sebagai barang kena pajak. Kemudian barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Nah, itu juga tidak masuk kategori sebagai barang kena pajak. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya. Ini yang dimasukkan hotel, rumah makan, warung atau sejenisnya itu yang belum dikenakan sebagai pengusaha kena pajak. Itu nggak diperbolehkan dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang keempat ada uang, ada emas batangan, ada surat berharga, misalkan itu juga dijual belikan, itu juga bukan masuk kategori sebagai barang kena pajak. Jadi sekali lagi barang kena pajak itu adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa bergerak atau barang tidak bergerak. Oke. Kemudian kedua itu ada namanya dikatakan sebagai jasa kena pajak. Ya, apa itu jasa kena pajak? Yang dikatakan sebagai jasa kena pajak atau JKP itu adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk dari pemesannya. Biasanya itu kalau jasa itu kan berarti kan kita membuat itu sesuai dengan pesanan apa yang dipesan oleh pemesan. Seperti itu. Itu dikatakan sebagai jasa kena pajak. Nah, tapi jasa itu juga ada pengecualiannya. Apa saja itu pengecualian? Yang pertama adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Jadi kayak dokter apa itu sebenarnya nggak boleh ya, bukan masuk kategori jasa kena pajak. Kemudian jasa di bidang pelayanan sosial, kemudian jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, ya, kemudian jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi itu juga tidak masuk kategori sebagai jasa kena pajak. Kemudian jasa di bidang keagamaan serta jasa di bidang pendidikan itu juga tidak masuk kategori sebagai jasa kena pajak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang apa yang dikatakan sebagai pengusaha kena pajak. Tadi kalau misalkan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu yang menjual bukan pengusaha kena pajak itu tidak diperbolehkan. Maka kita harus tahu dulu juga apa yang dikatakan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang dikatakan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yaitu yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang melakukan penyerahan itu dikatakan sebagai pengusaha kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya, tadi sudah dijelaskan yang terakhir nomor 42 tahun 2009. Tidak termasuk pengusaha kecil ya, yaitu omset per tahunnya maksimum 4, jadi tidak kurang dari 4,8 miliar. Ya, jadi omsetnya itu tidak kurang dari 4,8 miliar sudah dikukur sebagai pengusaha kena pajak, maka dia juga akan dikukur sebagai pengusaha kena pajak. Kecuali di sini saya tandai ya merah itu kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukur sebagai pengusaha kena pajak. Jadi sehingga sukarela dia pengen dikukur sebagai pengusaha kena pajak itu berbeda. Ya itu maka dia bisa dikatakan nanti bisa dikatakan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, untuk subjek pajaknya sendiri ya, jadi untuk pajak pertambahan nilai itu siapa subjek pajaknya? Yang membayar pajaknya siapa? Jadi untuk subjek pajaknya itu adalah pengusaha, baik itu orang WPOP atau orang pribadi maupun badan. Ya. Kalau orang pribadi ataupun badan di sini pengusaha dikatakan subjek pajak dari PPN itu siapa saja? Yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang termasuk ekspor barang tidak berwujud misalnya, kemudian melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Itu nanti pengusaha tersebut baik orang pribadi maupun badan itu dijadikan sebagai subjek pajak untuk pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian kita jelaskan juga dasar pengenaan pajaknya. Baik PPN, pajak pertambahan nilai maupun PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, itu ada dasar pengenaan pajaknya ya atau DPP-nya. Apa saja itu? Untuk DPP dari PPN maupun PPNBM yang pertama itu didasarkan pada harga jual yang pertama, yang kedua nilai impor, yang ketiga nilai ekspor, dan yang keempat nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi tidak diketahui harga jualnya berapa, nilai impornya berapa, nilai ekspornya berapa diketahui, kemudian itu bisa ditetapkan berdasarkan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nah itu sebagai dasar pengenaan pajaknya. Untuk tarifnya sekarang, itu untuk PPN tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Untuk tarifnya sebesar 10% dari DPP ya atau dasar pengenaan pajak yang berlaku saat ini. Nilai impornya, nilai ekspornya misalkan atau harga jualnya. Dan juga akan dikenakan tarif 0% juga. Dasar pengenaan pajak diterapkan atas yang pertama ekspor. Sebenarnya untuk ekspor barang kena pajak baik berwujud maupun yang tidak berwujud maupun jasa kena pajak itu tidak dikenakan pajak. Makanya dikatakan di situ tarifnya sebesar 0%. Jadi untuk PPN itu selain ekspor sebenarnya itu dikenakan tarif sebesar 10% ya atas dasar pengenaan pajak yang berlaku saat ini. Nah, siapa pemungut PPN-nya sekarang? Untuk pemungut PPN-nya yang pertama adalah bendaharawan pemerintah, yang kedua badan, yang ketiga adalah instansi pemerintah. Jadi bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah itu yang nantinya itu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya untuk memungut, menyetor dan melapor. Jadi untuk memungut, menyetor dan melapor atas pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak kepada pemungut
pajak pertambahan nilai. Itu pemungutnya. Yang pertama bendaharaan pemerintah, yang kedua badan, dan yang ketiga adalah instansi pemerintah. Nah, sekarang mekanismenya bagaimana? Jadi mungkin teman-teman juga familiarnya itu menjelaskan PPN itu kan cuma 10% saja. Tapi sebenarnya ada mekanisme-mekanisme lain bagaimana cara menghitung PPN, ya. Mekanismenya apa saja? Yang pertama adalah mekanisme nilai lain, dan yang kedua mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan, ya. Nanti untuk menemukan berapa besarnya pajak pertambahan nilai. Untuk mekanisme lain, nah jadi ini berbeda ya. Untuk yang pengusaha kena pajak tadi, barang kena pajak maupun jasa kena pajak berdasarkan tarif PPN yaitu sebesar 10%. Untuk mekanisme nilai lain ini dipergunakan untuk usaha yang pertama jasa pengiriman paket, kemudian jasa paket wisata. Jadi biro ataupun paket ya, itu nanti juga akan dikenakan PPN sebenarnya, tapi besarnya bukan 10%. Nah, PPN yang dibayar itu yaitu 10% dikalikan DPP nilai lain. Jadi artinya itu DPP nilai lainnya itu adalah 10% dari nilai tagihan, atau bisa dikatakan PPN yang dibayarkan adalah 1% dari nilai tagihannya. Itu untuk mekanisme lain selain yang saya jelaskan di awal tadi. Sebagai contoh misalkan paket wisata ke Bali ya sebesar 1 juta. Maka PPN-nya berapa? Ya 10% dikalikan dalam kurung 10% dikalikan 100 juta, yaitu besaran PPN yang dibayarkan sebesar 1 juta. Nah, itu untuk mekanisme lainnya. Kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan, ya, PK-PM. Apa itu pengertiannya? Nah, ini pengertiannya. Yaitu mekanisme perhitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan dalam masa yang sama. Jadi 1 bulan misalkan ya, itu nanti kita ada pajak keluaran, kemudian ada pajak masukan, itu dikurangkan nanti dengan pajak masukan. Nah, itu nanti akan ketemu PPN. Ya. Lah bedanya apa Pak? Pajak keluaran sama pajak masukan. Nah, kalau bedanya itu kalau pajak keluaran berarti kita menjual barang kemudian kita mengenakan pajak. Ya, kita menjual barang kemudian kita mengenakan pajak, itu dikatakan sebagai pajak keluaran. Tapi kalau misalkan pajak masukan gimana? Kita yang dikenakan pajak, misalkan kita beli persediaan, kita beli order persediaan barang gitu ya untuk dimasak misalkan ya, kemudian dari vendornya kita dikenakan pajak ya. Atas pajak PPN yang dikenakan itu dikatakan sebagai pajak masukan. Maka caranya yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Itu baru nanti ketemu berapa besarnya PPN. Gitu. Nah, terus kemudian sebagai contoh saja biar lebih jelas ya, yaitu di sini PT Mekanika bergerak di bidang distributor alat listrik transaksi dalam bulan Januari 2007 sebagai berikut. Nah, misalkan di sini tanggal 3 Januari membeli barang dagangan, berarti kan kita membeli barang dagangan, membeli dari vendor, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian tanggal 5 Januari menjual barang dagangan sebesar 10 juta. Tanggal 7 Januari menjual barang dagangan sebesar 20 juta. Harga tersebut tidak termasuk PPN. Nah, berarti kan kita harus menghitung berapa besarnya PPN-nya. Nah, berapa pajak keluaran dan pajak masukan? Tadi udah saya jelaskan, untuk menghitung berapa besarnya pajak keluaran itu berarti kan ketika kita menjual barang dagangan. Nah, maka tarifnya yaitu 10% tarif PPN itu sendiri dikalikan 10 juta, yaitu kan menjual barang pada tanggal 5 Januari, yaitu nomor 2 yaitu sebesar 1 juta, dan 10% dikalikan 20 juta untuk transaksi nomor 3 tanggal 7 Januari, yaitu sebesar 20 juta, yaitu sebesar 2 juta. Maka jumlah pajak keluarnya berapa? Yaitu 1 juta ditambah dengan 2 juta, yaitu 3 juta. Itu pajak keluarannya. Nah, untuk pajak masukannya berapa? Nah, untuk pajak masukannya yaitu 10% dari pembelian, yaitu 10% dari 15 juta. Karena tadi kita membeli persediaan barang ke vendor kemudian dikenakan pajak sebesar 10%, maka itu dikatakan sebagai pajak masukan, yaitu sebesar 1.500.000. Jadi jumlahnya pajak keluarnya sebesar 3 juta, pajak masukannya sebesar 1.500.000. Untuk menghitung PPN-nya atau yang kita harus bayar ke kas negara yaitu sebesar pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu 3 juta dikurangi 1.500.000, yaitu sebesar 1.500.000. Itu kalau kita menggunakan mekanisme mengurangi pajak keluaran dikurangi pajak
masukan. Nah, sebenarnya cara menghitung PPN-nya sudah saya jelaskan, tapi ini cara lumusnya untuk menghitung pajak pertambahan nilai, yaitu tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu dari nilai harga jualnya, nilai impornya maupun nilai ekspornya, atau nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak dijelaskan atau yang tidak diketahui harga jualnya, kemudian tidak diketahui nilai impornya atau nilai ekspornya. Nah, tarifnya PPN tadi yaitu sebesar 10% ya untuk impor dan harga jualnya. Tapi untuk yang ekspor tarifnya sebesar 10%. Mungkin itu saja untuk materi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pertemuan kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat Classroom, atau ketika kita ada kelas offline bisa ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.